Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Saidah dan rekan saya. Ahmad Fadli, Rizkullah. Di sini kami akan menganalisis jurnalnya itu berjudul Penjadwalan Kegiatan Pemeliharaan untuk Memaksimalkan Availabilitas Mesin. Berdasarkan pendahuluan, dalam sistem produksi suatu perusahaan pada umumnya memiliki kegiatan pemeliharaan sebagai penunjang kegiatan operasional sistem. Ketika suatu sistem mengalami kerusakan, maka sistem tersebut memerlukan tindakan pemeliharaan perbaikan dengan downtime tertentu. Downtime ini merupakan lama sistem tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Downtime yang cukup lama akan mengakibatkan menurunnya tingkat availabilitas mesin. Kegiatan pemeliharaan ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance dan pemeliharaan perbaikan atau corrective maintenance. Kedua kegiatan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi downtime mesin. Semakin kecil downtime, maka akan semakin tinggi pula availabilitas mesin. Nah, tujuan dari penjadwalan pemeliharaan yaitu salah satu aspek penting bagi kelancaran kegiatan operasional pada PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara atau PT MCTN, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga listrik. Dalam sistem operasi perusahaan memiliki 3 unit mesin gas turbin. Masing-masing mesin mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 100 MW. Untuk menjaga produktivitas setiap turbinnya, perusahaan melakukan pemeliharaan mesin yang digunakan. Salah satunya yaitu pemeliharaan yang diterapkan di MCTN ini yaitu pemeliharaan pencegahan. Kegiatan yang merupakan tindakan penjadwalan kegiatan ini untuk mengurangi kerusakan atau memperpanjang masa hidup dari komponen yang digunakan. Setiap kegiatan pemeliharaan akan dilakukan bergantian terhadap 3 unit mesin gas turbin yang ada. Kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan memerlukan jumlah sumber daya tenaga kerja ahli yang tidak berasal dari dalam perusahaan dan jumlah tenaga kerja pembantu. Apabila dalam kegiatan terjadi keterlambatan, maka pihak MCTN akan menambah biaya tenaga kerja untuk jumlah keterlambatan tersebut. Agar tidak terjadi penambahan biaya, perusahaan perlu melakukan penjadwalan yang dibuat harus sesuai kondisi aktual yang ada di perusahaan agar dapat meminimalisir downtime sehingga proses produksi dapat segera dimulai. Berdasarkan penelitian, penulis menyampaikan bahwa perusahaan ini menggunakan preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan. Yang kedua yaitu berdasarkan sistem objek riset. Dalam proses penyediaan listrik, perusahaan menggunakan mesin gas turbin yang disediakan oleh Siemens Westinghouse dengan tipe W501D5A dengan kapasitas 100 MW untuk setiap unit mesin gas turbin. Gas turbin ini terdiri dari 3 mesin utama yaitu kompresor, combustion, dan turbin. Kegiatan pemeliharaan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu untuk mengikuti operasi aktif dari tiap bagian
Combustion Inspection atau CI melakukan pemeliharaan preventive maintenance 8.000 jam untuk bagian combustion. Yang kedua, hot gas pipe inspection atau HGPI melakukan preventive maintenance 24.000 jam untuk bagian turbin. Yang ketiga, major overhaul atau MO melakukan preventive maintenance 48.000 jam untuk bagian kompresor. Semua tenaga kerja ahli atau helper pada perusahaan ini berasal dari luar perusahaan. Kegiatan penjadwalan ini dibagi ke dalam 2 shift, yaitu shift pertama jam 7 sampai jam 19 dan shift kedua jam 19 sampai jam 7. Proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini, perawatan meliputi persiapan, pembongkaran, pembersihan atau pelumasan, dan pemasangan. Dari penelitian yang dijelaskan oleh penulis, yaitu pada penjadwalan ini menerapkan dua shift pemeliharaan, yaitu shift pertama jam 7 sampai jam 19 dengan tenaga kerja 35 sampai 45 orang. Dan shift kedua yaitu jam 19 sampai jam 7 dengan tenaga kerja 10 sampai 15 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fatih. Ya, selanjutnya itu adalah bagian ketiga, yaitu formasi model. Nah, formasi model ini adalah permasalahan penjadwalan. Dalam studi ini diselesaikan dengan cara metode penjadwalan untuk meminimasi maskopan yang sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi pada perusahaan. Adapun algoritma penjadwalan yang akan digunakan penjadwalan PM ini untuk meminimasi downtime, yaitu notasi yang digunakan seperti I, yaitu operasi ke 1, 2, 3, dan seterusnya, dan DI, waktu yang dibutuhkan untuk operasi ke I, dan ST, sekumpulan operasi yang siap dijadwalkan pada tahap T, RI, waktu paling awal operasi ke I dimulai, dan selanjutnya VI, waktu paling awal operasi ke I diselesaikan. Nah, algoritma penjadwalan meminimasi downtime yang diusulkan adalah sebagai berikut. Seperti ada langkah-langkahnya, itu ada 4 langkah. Untuk langkah pertama, pada T sama dengan 0, berarti PS 0 sama dengan 0, dan S0 ini adalah sekumpulan operasi tanpa pendahulu. Dan untuk selanjutnya langkah kedua, tentukan waktu penyelesaian dari operasi tersebut, seperti QI sama dengan RI plus DI pada suatu tahap. Jika operasi I memiliki operasi pendahulu lebih dari 1, maka RI sama dengan max QI dikurang 1. Untuk langkah 3, yaitu update data, dengan T sama dengan T plus 1, maka ST adalah sekumpulan operasi setelah operasi sebelum selesai dijadwalkan. Masukkan operasi yang dijadwalkan ke PST. Dengan langkah 4, jika ST bukan sama dengan nilai, maka kembali ke langkah 2. Dan jika ST sama dengan nilai, maka proses penjadwalan selesai. Ya. Dan untuk yang bagian 4, yaitu hasil dan pembahasan, urutan operasi dari kegiatan perawatan HGPI tersebut terjadi pada gambar 2 yang terdapat di jurnal ini, dan sedangkan gambar 3 itu merupakan gancat untuk jadwal kondisi aktualnya. Ya, seperti itu. Dan dari berdasarkan data waktu proses dan urutan kegiatan proses tersebut, maka langkah selanjutnya adalah untuk meminimumkan downtime menggunakan metode yang sudah dikembangkan sebelumnya, yaitu sesuai langkah-langkah seperti langkah 1, 2, dan 3 dengan tahap 1, T sama dengan 0, PS0 sama dengan 0, S0 sama dengan A1. Dan langkah 2-nya yaitu di A1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1D. Dan langkah 3-nya PS1 sama dengan A1, T2 sama dengan 2, S2 sama dengan A2. Seterusnya tahap 2, tahap 3, tahap 4, hingga tahap terusnya hingga semua kegiatan dilakukan. Nah,
Dari hasil penjadwalan PM yang dilakukan itu, pada kegiatan perawatan HGPI memberikan downtime hasil sebesar downtime itu sebesar diperkirakan 26,33 hari dengan rincian seperti pada tabel 1 gambar 4 yang menunjukkan Gantt untuk hasil penjadwalan untuk metode usulan. Ya, seperti itu tabel satunya dengan memiliki total 26,33 hari dan Gantt kegiatan pemeliharaan dengan algoritma usulan. Dari perhitungan kasus yang sudah dilakukan, penyelesaian kegiatan harusnya selesai dalam 26,13 hari yang dimulai dari tanggal 2 Agustus 2008 dan selesai pada 28 Agustus 2008. Namun yang terjadi pada kondisi aktualnya yaitu adalah 30,13 hari yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2008 dan selesai pada tanggal 1 September 2008. Kondisi ini terjadi karena adanya masalah yang tiba-tiba seperti keterlambatan operasi, yaitu pada operasi site mobilization include mobil crane yang mengatur perpindahan dan posisi crane, yaitu yang kedua operasi CT shutdown, operasi mematikan turbin, dan instalasi new blades row yang 1-4 menangsang blade row baru 1-4. Untuk operasi pengaturan perpindahan dan posisi crane terjadi juga keterlambatan karena adanya ketidakpuasan perusahaan ketika pemeriksaan kren pada kondisi yang tidak baik, sehingga kegiatan tersebut terlambat dari jadwal yang telah dibuat selama 2 hari. Nah, sedangkan untuk operasi mematikan turbin juga terlambat 1 hari dari operasi sebelumnya, yaitu operasi pengaturan kren, dikarenakan kurangnya persiapan oleh tenaga kerja helper. Lain hal untuk operasi memasang belt, belt row baru 1-4. Operasi terlambat karena pada saat melakukan pemeriksaan ditemukannya kerusakan yang tak terduga, sehingga proses pemeriksaan diperpanjang untuk memastikan tindakan yang akan dilakukan, sehingga operasi terlambat kurang lebih 1 hari dari jadwal sebelumnya, yaitu operasi C4, operasi pembersihan semua bagian dari pembersihan permukaan silinder rical untuk dipasang kembali. Ya, silakan Saudara Seda untuk melanjutkan kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini terhadap PT MCTN yaitu hasil penjadwalan yang dilakukan dengan model usulan lebih cepat 4 hari dari kondisi aktual yang dilakukan sehingga algoritma penjadwalan kegiatan pemeliharaan pencegahan yang diusulkan dinyatakan valid dan dapat meminimalisi downtime. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, dengan